Shalom, selamat malam. Puji nama Tuhan, kita bertemu lagi dalam kesempatan merenungkan firman Tuhan bersama malam hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh Kudus supaya kami mengerti apa yang kami dengar. Tolong hamba-Mu untuk dapat menyampaikannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan pada malam hari ini ialah bagaimana menjadi sempurna. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan sebagai dasar renungan kita pada saat ini dari Matius pasal 5 ayat yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, untuk bisa mengerti bagaimana caranya kita menjadi sempurna, hal pertama yang harus kita renungkan ialah apa itu sempurna. Menurut ayat ini, kalau kita baca dalam ayat 17 ayat sebelumnya, di situ Yesus berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Jadi kunci kesempurnaan ada di dalam Yesus. Orang berpikir bahwa dengan mentaati hukum Taurat itu sudah cukup. Faktanya itu belum cukup. Itu belum sempurna. Faktanya Yesus menyempurnakan. Kalau kita baca ayat selanjutnya, di situ dibilang, satu titik pun dari firman Tuhan tidak akan hilang sebelum itu digenapi. Dan Yesus datang untuk menggenapinya. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-20, saya baca, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Para ahli Taurat, orang Farisi itu orang yang menekankan ketaatan yang sempurna dalam melakukan hukum Taurat. Nah, Yesus bilang kita harus melebihi semua itu. Apa maksudnya? Apa artinya kesempurnaan? Kesempurnaan ya ketaatan, kemampuan hidup melebihi ketaatan terhadap hukum Taurat, melebihi semua disiplin-disiplin rohani. Jadi sering yang kita mengerti sampai saat ini, sempurna itu kalau kita bisa hidup taat kepada hukum Taurat. Enggak. Yesus bilang enggak. Kita harus lebih daripada itu. Nah, pertanyaan kedua sebelum kapan dan di mana kita harus menjadi sempurna. Kita baca ayat yang ke-17 itu satu perikop sampai kepada ayat yang ke-48. Itu Yesus menjelaskan bagaimana caranya melakukan hukum-hukum Taurat itu. Orang berpikir membunuh baru berdosa. Enggak, membenci aja itu sudah membunuh menurut Yesus. Kita baca ayat 21 sampai 22. "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum." Nah, ini kata Yesus. Oh, jangan bunuh harus dihukum. "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Setiap yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan setiap yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala." Yesus menetapkan standar baru terhadap hukum membunuh. Ya. Jadi orang berpikir, wah, membunuh itu dosa. Enggak, marah saja sudah berdosa. Nah, ini yang dimaksud dengan ayat 17 tadi. Yesus datang bukan untuk mengganti, tapi untuk menggenapi, memberi ajaran baru, ya, menjelaskan inti dari ajaran-ajaran tersebut yang selama ini dilewatkan oleh orang Israel, oleh kita semua. Bahkan, hukum yang kedua yang Yesus kutip, berdamai lebih utama dari memberi persembahan. Ya,
Kalau kita baca ajaran-ajaran ahli-ahli Taurat, harus memberi persembahan begini, memberi persembahan begitu. Sekarang juga kita lihat ya, khotbah-khotbah di gereja itu mengajarkan tentang persembahan gitu, mengutamakan persembahan. Tata layanan di gereja tentang persembahan, bagaimana memberi persembahan itu diatur sedemikian rupa baik itu. Tapi Yesus mengajarkan lebih daripada itu, bahwa berdamai itu lebih baik, lebih utama daripada memberi persembahan. Kita baca 23 dan 4. Sebab itu jikalau engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, ya, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi Yesus mengajarkan hubungan pribadi itu lebih utama gitu. Bagaimana kita mempraktekkan gitu semua ritual-ritual yang melambangkan hubungan kita dengan Tuhan baik, sementara hubungan kita dengan sesama tidak baik. Yesus menetapkan sebuah standar baru dalam memahami hukum Taurat. Hal yang berikut yang Yesus ajarkan, berpikiran cabul terhadap seorang wanita sama dengan telah berzina. Ya, jadi berzina itu bukan sudah tidur dengan wanita baru berzina, baru berpikiran menginginkan untuk melakukan itu saja sudah berzina menurut Yesus. Kita baca 27-28. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Yesus mengungkapkan inti dari ajaran itu. Bukan sekadar tindakan-tindakan fisik, tetapi yang utama ialah motivasi. Yesus menekankan mengasihi itu harus termasuk orang yang tidak kita sukai. Jangan mengasihi orang yang baik kepada kita saja, tetapi orang yang tidak baik kepada kita pun harus kita lakukan itu. Bahkan orang yang membenci kita. Jadi mengasihi itu tidak bisa dibatas-batasi, tidak bisa dikotak-kotakan. Kita baca 43-44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi Yesus mengungkapkan inti dari ajaran itu dan menjadikannya standar baru bagi kekristenan. Jadi bukan hanya melakukan hukum Taurat, tetapi bagaimana hati itu mempengaruhi cara berpikir, cara berkata-kata, cara bertindak kita. Sehingga semua ritual agama kita itu bukan ritual-ritual yang hanya dalam kepura-puraan saja. Kalau kita sudah mengerti apa itu kesempurnaan, kesempurnaan itu tentang motivasi hati, bukan tindakan fisik saja. Motivasi hati yang mempengaruhi cara berpikir, tutur kata, tindakan-tindakan. Ini yang dimaksud Yesus dengan sempurna. Bagian yang ketiga, bagaimana menjadi sempurna. Ini inti perenungan kita. Ini inti pertanyaan yang harus dijawab. Yesus berkata, karena itu hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Ayat 48. Nah, bagaimana menjadi sempurna? Caranya sederhana bagi saya dan seharusnya bagi kita semua. Bangunlah kehidupan pribadi dengan Tuhan dari dalam hati, bukan lewat tindakan fisik. Ingat ketika Yesus ajar berdoa, masuk ke dalam kamar lalu berdoa. Mintalah kepada Bapa yang tidak tersembunyi itu. Yang tersembunyi itu yang akan memberikannya kepadamu. Kalau berdoa, jangan berdiri di sudut-sudut, di tempat-tempat umum supaya terlihat. Yesus menekankan bahwa kekristenan, kerohanian, spiritualitas kita itu harus dari hati, bukan kepura-puraan tindakan. Ajaran-ajaran yang kita ajarkan itu harus
harus meresap di dalam hati dan kehidupan kita. Kita praktekkan itu. Jadi bangun kehidupan pribadi dengan Tuhan dari dalam hati. Jangan dalam kepura-puraan. Ini yang Yesus inginkan. Jadi menjadi sempurna itu masalah hati, bukan masalah fisik. Bukan berapa banyak sudah kamu lakukan, bukan berapa jam sudah kamu berikan, bukan seberapa rajin kamu ke gereja, bukan seberapa setia. Itu semua hal kedua. Saya baca ke kita. Matius pasal 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Itulah yang menajiskan orang. Jadi nggak perlu urus mulut. Kalau kamu perbaiki hati, kata-kata akan otomatis benar, baik, memuliakan Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa menilai hati seseorang? Itu dari kata-katanya. Cara dia berbicara, cara dia meresponi masalah. Ya. Kita lihat kata-kata ini kelihatan hatinya seperti apa. Apakah hati busuk? Kayak kata-kata busuk. Hati penuh curiga akan mencurigai orang. Kata-kata itu mencurigai. Hati yang suka menghakimi akan melihat kesalahan orang dan selalu mengata-ngatai kesalahan orang. Hati yang mengasihi akan merangkul, tidak mengucapkan penghakiman tetapi ucapan-ucapan motivasi mengayomi. Sini jelas. Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Semua tindakan-tindakan dosa, membunuh, berzina, percabulan, pencurian, itu timbul dari pikiran. Pikiran itu berasal dari hati, karena dari hati timbul segala pikiran. Jadi jangan khawatirkan, jangan sibuk urus tindakan-tindakan fisik. Hati itu yang dirubah. Kalau hati berubah, tingkah laku berubah. Kalau hati dirubahkan, cara berpikir berubah. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 9-10. Ayat ini menarik saya baca. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Hati itu licik. Kenapa? Karena kita boleh ucap kata-kata yang baik, kita boleh melakukan, tapi itu yang dilihat orang. Orang tidak bisa melihat hati. Hati itu bisa berbohong. Hati itu bisa berpura-pura, membuat wajah senyum, bahagia, tetapi lagi bersedih. Hati itu sudah marah-marah, ingin melakukan tindak kekerasan, tetapi di dalamnya bisa pura-pura. Sebaiknya hatinya baik, tetapi dalamnya ingin membunuh. Hati itu licik, hati manusia itu licik. Tetapi ayat 10 dari Yeremia 17 bilang, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi manusia boleh berpura-pura, di mulut lain, di wajah lain, di hati lain. Manusia boleh berpura-pura, tetapi tidak ada yang bisa bersembunyi dari Tuhan. Karena itu hati yang dikoreksi, hati yang dibaharui. Hati yang dibaharui. Amsal 4 ayat 23 di situ bilang, hati adalah sumber kehidupan. Karena itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi Yesus bilang, hidup yang sempurna seperti Bapamu. Caranya apa? Jaga itu hati. Biar hati itu bertahta Roh Kudus di dalam, memimpin, mengubah, mengarahkan hidup kita, memandu hidup kita. Karena itu setiap kita bertanggung jawab datang kepada Tuhan berkata, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihi Engkau Tuhan? Dunia tidak bisa melihat. Dunia mungkin melihat kita aktif ke gereja, kita rajin pelayanan, kita rajin memberi, membantu orang miskin, kita kata-katanya baik, merdu, tidak ada membenci. Dunia bisa melihat yang luar, tapi dunia tidak bisa melihat hati. Tuhan melihat hati. Karena itu kita harus datang sama Tuhan. Tuhan, ini hati saya, ubah hati saya supaya benar, sesuai dengan standar Tuhan. Hati yang diubahkan
adalah hati yang menuju kepada kesempurnaan. Kalau hatimu berubah, kalau hatimu diubahkan Tuhan, disentuh Roh Kudus, kata-katamu akan berubah, tindakanmu akan berubah, cara berpikirmu akan berubah. Satu saat seorang pemuda kaya datang pada Yesus. Yesus bilang, "Guru, Rabi, aku ini bagaimana caranya supaya aku bisa masuk kerajaan surga?" Wah, Yesus bilang, "Lakukan hukum Taurat, jangan berzina, jangan membunuh, dan seterusnya." Terus orang ini bilang, pemuda kaya ini bilang, "Wah, saya sudah melakukan semuanya. Sejak masa kecil saya sudah dilatih. Masa muda saya bertumbuh sebagai pemuda yang taat." Terus Yesus bilang, "Oh, masih satu yang kurang." Saya baca ayat itu ya, dari Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, kepada pemuda ini, "Jikalau engkau hendak sempurna." Nah, Yesus bilang apa? Dia bilang, "Oh, saya sudah melakukan semua hukum Taurat." "Oh, kalau kamu mau sempurna dalam melakukan hukum Taurat," Yesus bilang ini, "pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Orang ini berpikir, "Oh, saya udah taat hukum Taurat, sudah bisa saya masuk surga, hidup kekal." Yesus bilang, "Enggak. Hatimu, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Karena itu harta semua itu jual. Jual, datang ikut saya." Jadi Yesus tuntut itu hati yang mengikut Tuhan, bukan semua usaha untuk menjadi taat, menjadi rajin, menjadi enggak. Kalau hati, sekali lagi, kalau hati diubahkan, hati diberikan kepada Tuhan, maka hidup kita akan berubah. Tutur kata, tindakan, cara berpikir kita akan berubah. Kita tidak menjadi sombong, mengejar jabatan, mengejar hormat, tetapi rendah hati melayani. Kita menghormati terlebih dahulu sebelum kita dihormati. Kita mengasihi orang yang membenci kita sampai musuh kita akhirnya menjadi sahabat. Kalau Roh Kudus yang pimpin. Nah, karena itu rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, marilah sebagai orang muda kita memberikan hati kita kepada Tuhan supaya diubahkan, sehingga kita tidak menghidupi kehidupan Kristiani kita sebagai orang yang pura-pura mengikut Tuhan, pura-pura menyembah Tuhan, pura-pura mengasihi Tuhan. Tetapi orang yang hidupnya tulus, menikmati kekristenan, hubungan dengan Tuhan itu sebagai sesuatu yang bernilai, bermakna. Kehidupan Kristiani kita adalah kehidupan yang mesra bersama Yesus dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga Yesus bilang apa? "Engkau sempurna seperti Bapamu." Jadi hati itu yang diubahkan, hati yang diubahkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan tolong kami supaya kami mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.